penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana itu merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan di sekolah. Kalau di SMP kita minimal melaksanakan proyek 3 kali dalam setahun. Nah, sekarang mari kita bersama menentukan tema apa yang cocok untuk SMP 3 1 atap 2. Nah, sebelum menentukan itu, mari kita semangat bersama Satap Oke, yuk langsung kita mulai saja. Coba Pak Lilik, kalau Pak Lilik, tema yang cocok untuk sekolah kita itu apa? Mungkin kita mengenal Ratau itu merupakan sebuah wilayah yang unik, di mana di Ratau sendiri itu keberadaan legenda pewayangan itu sangat kental, dan boleh dikatakan Ratau ini menjadi daerah pertapaan di antara tokoh-tokoh pewayangan yang ada. Di samping tokoh pewayangan yang ada itu juga ada beberapa tokoh nasional yang sempat singgah di Ratau. Di antaranya ada Gajah Mada. Gajah Mada dipercaya pernah tinggal di Ratau dan bertapa di Ratau. Kemudian ada juga Panglima Petak Supriyadi. Kemudian ada juga satu tokoh yang sangat kental mempengaruhi perilaku orang Jawa. Tokoh itu adalah Sunan Kalijogo ketika masih muda, ketika masih dalam masa pencarian jati diri. Beliau datang ke Ratau ini dengan nama Lokojoyo atau Belanda Lokojoyo. Dari suasana yang ada di Ratau ini, alangkah cocok, alangkah tepatnya kalau kita mengambil tema mengenalkan warisan budaya Jawa yang ada di Ratau melalui pengenalan pada titik-titik lokasi yang menjadi tempat dari persinggahan para tokoh pewayangan dan Sunan Kalijogo. Oke, terima kasih. Iya, sip. Berarti kita putuskan tema yang pertama adalah kearifan lokal. Berarti anak-anak itu nanti harus mampu menceritakan, kalau tidak nanti target kita apa, itu masuk pada hasil proyeknya. Di titik-titik mana petilasan-petilasan para tokoh tadi sehingga dia semakin mencintai pada Ratau. Oke, nomor 1 dari kearifan lokal. Nah, berikutnya Bu Jani, coba kalau jenengan pilih yang mana? Coba kok. Bangunlah jiwa dan raganya. Bangunlah jiwa dan raganya. Kenapa? Bangunlah jiwa dan raganya itu menumbuhkan siswa-siswi kita untuk bisa menjaga dirinya sendiri. Di sini ada untuk masalah kesehatan atau untuk biar anak nyaman di sekolah. Nah, untuk peserta didik yang bisa mensejahterakan fisiknya, kita bisa kerjasama dengan puskesmas untuk kalau yang masih remaja alat reproduksi, kemudian sosialisasi, kemudian untuk masalah narkoba kerjasama dengan dan rame polsek ya. Oke, untuk temu jiwa dan raganya itu. Terus langkahnya untuk keselanjutannya bisa setiap hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Jumat kita senam. Pembiasaan kegiatan fisiknya misalnya buat Jumat sehat, pagi senam atau jalan santai. Nah, masuk di pembiasaan. Berarti untuk proyeknya kita pilih yang kedua, bangunlah jiwa dan raganya. Oke, kalau Pak Suhadi, yuk bagaimana Pak? Pilih yang mana? Oke, terima kasih.
Kenapa? Karena saya ini di bagian urusan kesiswaan. Untuk suara demokrasi ini bisa kita terapkan pada saat pemilihan pengurus OSIS. Selain itu pada pasca ujian ini juga diadakan beberapa kegiatan, diantaranya lomba-lomba. Ini juga bisa kita terapkan untuk suara demokrasi. Dan selain itu juga bisa diterapkan pada saat pemilihan perlombaan atau dalam kegiatan pramuka, pratama dan penggerak. Terima kasih. Penerimaan itu ya. Jadi suara demokrasi itu tidak harus pada saat pemilu saja ya. Artinya bisa kita terapkan di sekolah kita, dimulai dari mungkin paling kecil untuk pemilihan ketua OSIS, gitu, ketua kelas. Kalau di dalam kelasnya berarti pemilihan ketua kelas, atau menentukan lomba-lomba apa saja, itu pun masuk pada suara demokrasi. Oke, berarti pilihan ketiga suara demokrasi. Kayaknya dalam 1 tahun itu kan minimal kalau 3. Kalau mau tambah 1 lagi, apa Bu ini? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Kenapa? Karena pelajar mampu memahami dan menghargai keberagaman budaya adat istiadat yang ada di wilayah lingkungan sekitar. Keragaman, berarti menghargai keragaman budaya. Tapi kalau terkait dengan visi yang pernah kita canangkan, cerdas mantap kreatif, itu dengan keragaman budaya, apa yang harus dilakukan? Menunjukkan sikap Toleransi. Berarti kita pilih Bineka Tunggal Ika. Nanti dulu berarti ya. Selain itu gimana Pak? Krakatau itu kan Krakatau itu punya masyarakat yang sangat maju. Masyarakat sangat maju. Di Krakatau ini ada komunitas agama Buddha, ada komunitas agama Islam, kemudian ada agama Kristen itu juga ada. Dan Krakatau sendiri saat ini sudah memiliki label sebagai Kampung Pancasila. Oh, Kampung Pancasila. Jadi di Krakatau ini sedang dikembangkan menjadi Kampung Pancasila karena di dalamnya ada beberapa agama yang saling dan agama yang ada di lingkungan Krakatau. Oke, berarti itu untuk Bineka Tunggal Ika. Ada lagi nggak Pak Rustam tema yang lain, misalnya yang lebih klik lagi? Kita perhatikan kita yang pertama kearifan lokal, bangunan jiwa raganya, suara demokrasi, Bineka Tunggal Ika. Terus ada lagi apa menurut Pak Rustam nanti juga? Kewirausahaan. Kewirausahaan, kenapa? Itu nanti anak-anak dibiasakan untuk belajar apa ya, berwirausaha. Dia nanti setelah lulus dari SMP mereka punya keterampilan dalam berwirausaha ataupun masuk ke dalam dunia pemasaran. Oh iya. Berarti target proyek ini produk ya. Produknya itu nanti dia menghasilkan sesuatu yang bisa kita pasarkan pada saat perayaan, memanggil orang tua, dan di ini apa? Pameran. Masing-masing kelompok dia bikin sesuatu gitu ya. Apa? Contoh misalnya. Di sini apa? Bisa kopi. Bisa nanti bisa juga nanti kita mengadakan semacam market day pada saat di sela-sela setelah kegiatan pembelajaran selesai, kemudian nanti ada jeda waktu untuk mengadakan pameran. Dan di dalam pameran itu sendiri bisa juga diadakan market day. Pada saat market day, anak-anak ini diarahkan untuk membuat produk, kemudian produk itu dijual kepada anak-anak atau mungkin kita mengundang orang tua. Oke, ya, sip. Berarti yang paling Bu Rosi gimana? Menurut Bu Rosi, kita tentukan 4 saja. Dari yang paling cocok, yang pertama adalah kearifan lokal. Oke, sip, bagus itu. Yang kedua bangunan jiwa raganya juga
kebiasaan juga bisa masuk ke arah itu. Suara demokrasi tadi yang diusulkan oleh Pak Suladi, antara Bhinneka Tunggal Ika sama kewirausahaan mana yang paling bisa dicapai oleh siswa, yang nantinya program itu bisa yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu hasilnya kan harus ada, produknya harus ada, entah itu portofolio, jurnal, laporan, atau hasil produk dia. Antara Bhinneka Tunggal Ika sama kewirausahaan lebih cenderung gampang dilakukan anak yang mana? Mungkin lebih ke Kewirausahaan, oke ya. Kalau Bhinneka Tunggal Ika nanti biar sampai pada kearifan lokal ya. Oke, sip. Sudah kita tentukan 4 tema. Jadi selanjutnya biar spesifik kita langsung menentukan kegiatannya, sehingga untuk menentukan waktunya kan ada alokasi waktu 90 JP. Misalkan untuk suara demokrasi kan sudah jelas gitu yang akan kita pilih, berarti kegiatannya nanti kan pemilihan ketua OSIS kan bisa gitu. Oke, langsung. Kegiatannya berarti suara demokrasi kita pilih pada saat pemilihan ketua OSIS. Oke. Dan untuk yang kewirausahaan, kalau ada pelatihan seperti yang itu Bu, Kewirausahaan. yang waktu ada acara kemarin Telanjik, kalau itu sama diajari boleh berarti persiapan sedekah kegiatan persiapan sedekah bumi. berarti kewirausahaan kegiatannya itu membuat Telanjik, namanya pelantik. membuat telanjik. Berarti kan Telanjik. karena ada waktu 90 JP, jadi diajari membuat pelantik Sampai pada laporan. Oke, Ya. pemasaran bagaimana Bu? Cocok. Oke, terus bangunlah juaranya. Kalau itu dipasang Pasar ke pada orang-orang. Oke, terima kasih. Berarti sudah kita tentukan 4 tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama suara demokrasi kita lakukan pada saat ada pemilihan ketua OSIS. Yang kedua, bangunlah jiwa dan raganya. Ini pendidikan kesehatan remaja lengkap. Nanti kita bisa kerjasama dengan puskesmas dan ramil atau polsek. Yang ketiga, kearifan lokal, kita wisata budaya tahu. Dan yang terakhir, kewirausahaan. Semoga kita bisa melaksanakan keempat tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila